Jadi kita learning phase itu yang harusnya seminggu itu cukup 1 jam. Jadi teman-teman bisa ketahui nanti split test ini tuh bagusnya nanti konten yang mana. Nah di saat itu scale up itu bagus, scale out juga bagus di waktu itu. Sering teman-teman itu alami suka di ban itu gara-gara anggaran di awalnya itu atau anggaran yang diatur itu berubah terlalu cepat, dan alhamdulillah hasil yang didapatkan di luar ini kita ya, ekspektasi kita bisa mencapai donasi 1M itu. Oke ya. Halo, saya Muammar. Di sini saya sebagai lead advertiser di Akeno Multimedia Solution. Yang pertama ya, dari website. Nah, dari website itu adalah alamat kita istilahnya yang menjadi nanti tujuan utama dari iklan ini. Jadi dari website itu kita harus menekankan tentang informasinya, lalu detailnya seperti apa, dan beserta kelengkapannya. Yang kedua dari sisi akun iklannya. Akun iklan itu nanti di dalamnya ada bagaimana mengatur fanpage-nya, lalu menghubungkan dengan Instagram, menghubungkan dengan akun iklan, pixel, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, yang paling utama juga adalah kontennya. Nah, karena konten ini yang akan mendeliver informasi apa sih yang akan kita kasih ke audiens supaya tujuan iklan kita tercapai gitu. Oh tentu beda ya. Jadi kalau ngiklan produk sama ngiklan galang dana itu ada 3 perbedaan ya. Pertama dari sisi tujuannya. Yang jelas kalau tujuan utama di produk itu adalah jualan produk atau meningkatkan penjualan. Nah itu biasanya yang ditawarkan adalah produk atau jasa. Sedangkan untuk galang dana itu tujuan utamanya adalah mengumpulkan dana atau donasi. Nah itu tujuannya untuk supaya pengunjung bisa berdonasi. Lalu yang kedua dari sisi target pasarnya atau audiensnya. Untuk iklan jenis produk itu biasanya targetnya lebih spesifik, audiensnya lebih jelas ya, jadi lebih terarah, tidak terlalu global gitu. Jadi lebih sempit. Nah, sedangkan untuk yang versi penggalangan dana, audiensnya lebih luas. Nah, sedangkan untuk yang terakhir dari sisi kontennya, jelas ya kalau dari sisi konten itu iklan produk itu mengedepankan tentang fitur atau manfaat dari produknya. Sedangkan untuk iklan penggalangan dana itu biasanya lebih mengedepankan tentang cerita, latar belakang yang melatar belakangi dari sebuah kegiatan penggalangan dana ini seperti apa, nilainya seperti apa, lalu biasanya juga memberikan impact apa buat dari sisi donaturnya seperti itu. Jadi akun iklan itu supaya tidak dibatasi Facebook, pertama kita harus memahami polisinya ya, jadi kebijakan-kebijakan dari Facebook itu sendiri. Jadi bisa dipelajari dulu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu ya. Pertama kita patuhi itu. Yang kedua, untuk pemula biasanya kadang suka ada apa ya, ini tentang ketertiban di bagian penganggaran ya. Jadi anggaran dana itu juga salah satu faktor yang sering teman-teman itu alami suka di ban itu gara-gara anggaran di awalnya itu atau anggaran yang diatur itu berubah terlalu cepat. Nah itu juga bisa menimbulkan ban. Nah itu perlu diskemakan supaya akun tidak kena ban. Dan yang ketiga itu adalah dari sisi konten ya. Nah konten juga harus diatur sedemikian rupa, jadi supaya tidak melanggar dari pertama dari hak ciptanya, yang keduanya juga dari isi kontennya itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang di Facebook kayak gitu. Dan juga hindari juga konten-konten atau kualitas dari video atau gambar itu yang buruk gitu ya, yang kualitasnya rendah itu juga dihindari. Untuk scale up itu adalah waktu terbaiknya itu adalah ketika kita sudah mengalami learning phase. Jadi iklan itu baik jika dinilai oleh Facebook itu selama jangka waktu 7 hari dia telah menghasilkan 50 konversi. Kalau sudah mencapai itu dalam waktu 7 hari, dia akan melewati waktu pengayaan data atau masa pembelajarannya. Nah di saat itu scale up itu bagus, scale out juga bagus di waktu itu. Nah untuk scale up-nya
bisa bertahap ya, dari mulai menaikkan 10%, lalu nanti bertahap 20%, 30% itu. Tapi jangan langsung di 100% aja untuk meningkatkan anggarannya. Pertama, kita tentukan dulu untuk penggalangan dana ini. Jadi objektif yang harus kita pilih itu adalah objektif konversi. Nah, tentunya dengan objektif konversi ini, jadi segala hal persiapannya tadi udah diatur ya, dari pixel dan lain sebagainya. Dan kedua adalah bagaimana mengatur anggarannya. Mengatur anggaran ini untuk pemula sih kami sarankan untuk pakai CBO dulu, Campaign Budget Optimization ya. Jadi di anggarannya itu yang dipakai di campaign. Nah, lalu dari satu campaign ini kita pakai di 2 AdSense ini, teman-teman bisa pilih audiensnya, baik ya mungkin bisa dites di broad dulu yang satunya dites di interest yang berbeda, atau bisa dua-duanya dengan model interest semua. Jadi ada minat-minat tertentu yang akan dibidik sama teman-teman. Lalu dari sisi ads-nya, nah di sisi ads-nya ini bagusnya itu ada 2 atau 3 konten ya dalam satu ad set. Jadi teman-teman bisa ketahui nanti split test ini tuh bagusnya nanti konten yang mana. Pasca konten kita naikkan di bulan Februari itu, ternyata antusiasnya sungguh luar biasa ya, di luar ekspektasi kita ya waktu itu. Jadi kita learning phase itu yang harusnya seminggu itu cukup 1 jam. Jadi dari yang harusnya 50 konversi itu 1 minggu itu di waktu itu kita cuma butuh waktu 1 jam buat dapat 50 konversi. Nah, dari 50 konversi itu yang udah kita cek di pagi hari itu, lalu kita manfaatkan semaksimal mungkin, baik itu scale up anggaran, scale out kita duplikasi campaign itu ke berbagai akun kita yang ada, kita maksimalkan. Mungkin ada berapa waktu itu ya, kurang lebih ada 3 business manager dengan total sekitar 20-an akun iklan ya. Nah, dari situ kita boost maksimal, baik itu di Facebook, sempat juga waktu itu kita boost juga di TikTok, tapi cuma sebentar. Tapi yang porsi terbanyaknya masih di Facebook. Jadi kita gaspol untuk campaign itu selama kurang lebih 1 minggu, dan alhamdulillah hasil yang didapatkan di luar ini kita ya, ekspektasi kita bisa mencapai donasi 1M gitu. Tentu aja bisa ya. Tentu aja bisa, dan kami saat ini juga membuka konsultasi gratis. Jadi teman-teman nanti bisa cek linknya di deskripsi ya.